Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, belasan rumah kontrakan di kawasan permukiman padat penduduk di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Api berkobar hebat di pemukiman padat penduduk Jalan Batu Tulis 8 Gambir, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar lokasi kebakaran panik. Mereka berhamburan keluar rumah dan berkumpul di pinggir jalan sambil berharap rumah dan harta mereka selamat. Di lokasi kebakaran, warga serta petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat berupaya memadamkan si jago merah agar tidak semakin meluas. Titik api yang berada di gang sempit menjadi kendala petugas dan melakukan proses pemadaman. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dan telah menghanguskan setidaknya 11 rumah kontrakan. Teman datang keluar, katanya teriak keluar ada api di rumah Pak Uban. Pak Uban kan suaminya ini, ini awalnya api itu kita masuk udah keburu, udah gede apinya. Kaki saya juga naik ke atas. Dari apa kompor listrik? Kemungkinan listriknya. Kalau kompor nggak ada yang pasang, ada kakak saya tapi pas melihat ada api tuh langsung dimatiin. Akibat musibah ini, seorang warga dilaporkan menderita luka bakar serius. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal penangkap ikan milik negara Vietnam kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Lewat aksi pengejaran yang dramatis, petugas akhirnya berhasil menangkap 2 kapal asing tersebut. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh 2 kapal per troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Kerugian yang ada terhadap dua kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi kurang lebih secara evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik dua kapal, satu jaring menjadi pair troll. Saat ini kedua kapal sudah diamankan ke pangkalan PSDKP Batam di kawasan Jembatan 2 Barelang guna menghadapi proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Abu Liyatama Aceh menolak premanisme kampus mereka berujung ricuh. Akibat aksi tersebut seorang satgas kampus tewas dan seorang mahasiswa terluka. Ratusan mahasiswa Abu Liyatama Aceh menerobos masuk ke kampus mereka dengan menerobohkan pintu gerbang utama. Kericuhan pengunjuk rasa dengan satgas bentuk pemilik Yayasan Unaya pun tak terhindarkan. Buntut kerusuhan ini, seorang satgas kampus meninggal dan para mahasiswa terluka. Unjuk rasa para mahasiswa ini menuntut konflik urusan klaim kepemilikan kampus Unaya agar diselesaikan secara hukum dan menjamin proses belajar mengajar di kampus. Namun dalam beberapa hari terakhir, sejumlah mahasiswa tidak bisa masuk ke kampus karena dihalangi sejumlah orang yang menamakan diri Satgas Bentukan Pemilik Kampus. Bahkan untuk proses perkuliahan, terpaksa harus dilaksanakan secara online. 1 minggu terakhir ini kami daring, belajarnya di rumah. Kenapa belajar daring? Karena kondisi kampus tidak kondusif, dipenuhi dengan premanisme. Kami masuk ke kampus itu dihadang, bahkan diusir. Oke. Sepengetahuan adik, kenapa orang-orang ini diusir? Kami diusir karena yang pertama dianggap kami ini mahasiswa bayaran. Yang kedua, kami setiap melakukan aksi, kami ini selalu dicam cair. Padahal kami memang asli ingin menuntut hak kami di sini. Sementara itu, pihak Rektor Universitas Abu Liyatama mengancam aksi kekerasan yang terjadi di kampusnya. Ia juga akan menuntut secara hukum atas perbuatan tersebut, mulai dari koordinator aksi mahasiswa serta dosen yang terlibat. Dari Aceh Besar Aceh, Syuhri Syarifuddin iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya minta disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976.
Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa, Bu? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siu tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Magdalena Yuli, salah satu mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia, mengaku sering kali mendapatkan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup OCI. Dirinya bersama rekan pemain sirkus lain juga mengaku diisolasi dari dunia luar. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder OCI, yaitu Bapak Todi Sumampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Todi, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar. Karena itu kan dipagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya. Karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu. Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Sementara itu pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardikusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat happy gitu. Itu satu.
Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya. Itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya. Kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya kita siap aja.